Digital Fintech Ekonom tak hanya pokok. Lender DSI harus hitung nilai waktu uang yang hilang. Oleh Rahayu Subekti, 10 Februari tahun 2026, di Tipideksus Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 23 Januari tahun 2026. Ringkasan Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia DS bersedia mengembalikan dana lender, namun ekonom menekankan bahwa pengembalian harus mencakup nilai waktu uang, serta opportunity cost, sehingga pokok investasi harus dibayar kembali 100. Dengan perhitungan detail, Paguyuban Lender menyebut dana mengendap di DSI mencapai sekitar 1,45 triliun rupiah dari lebih 5.000 lender. Kuasa hukum DSI menawarkan tambahan goodwill sekitar 10 miliar dan menuntut penyamaan data antara kepolisian, PPATK, dan DSI. Sementara OJK belum memberikan respons. Bareskrim Polri menahan 3 petinggi DSI atas dugaan penipuan dan TPPU. Dan OJK menemukan pelanggaran berat seperti proyek fiktif, penyalahgunaan dana lender mirip Ponzi, serta laporan tidak akurat, serta menyiapkan peran sebagai fasilitator dan pengawas pengembalian dana. Ringkasan ini dihasilkan dengan menggunakan AI. Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia DSI Taufik Al-Jufri bersedia mengembalikan dana pemberi pinjaman atau lender setelah ditahan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Tipideksus Bareskrim Polri. Namun, ekonom menilai dana yang harus dikembalikan oleh para tersangka kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang TPPU. DSI bukan hanya pokok investasi. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda menilai pengembalian dana kepada lender DSI juga harus memperhitungkan nilai waktu, uang, serta opportunity cost yang hilang selama periode gagal bayar. Ada perhitungan terkait dengan nilai uang. Nilai uang 100 juta rupiah 2 tahun yang lalu. Berbeda dengan nilai uang 100 juta rupiah sekarang, ada inflasi ataupun opportunity cost yang hilang, kata Huda kepada katadata.co.id Selasa 10/2. Menurut Huda, yang paling mendasar dan tidak bisa ditawar oleh para petinggi DS1 adalah pengembalian dana pokok secara penuh kepada para pemberi pinjaman lender. Huda mengatakan dana tersebut harus dikembalikan 100% sesuai dengan jumlah dana yang hingga kini belum diterima investor. Makanya perlu perhitungan secara detail oleh otoritas terkait dengan jumlah gagal bayar, ujar Huda. Baca juga, terjerat di kepolisian, Dirut DS sebut akan kembalikan seluruh dana lender. 1 tersangka kasus pencucian uang. DSI mangkir diperiksa untuk itu. Huda mengatakan pengembalian dana tersebut perlu formula yang memperhitungkan value of money dan opportunity cost. Ia mencontohkan misalnya dana 1 miliar rupiah jika diinvestasikan di pasar surat berharga negara SBN sudah menghasilkan tambahan dengan nilai yang cukup besar. Lebih lanjut, Huda mengatakan Otoritas Jasa Keuangan OJK harus menjadi fasilitator dan mediator dalam proses tersebut. Selain itu, juga mengawasi proses pengembalian dana ini. Karena bentuk tanggung jawab otoritas, di sisi lain, lender juga harus menyampaikan dana yang sesuai. Jangan sampai melebel-lebikon mengingat mereka sedang di atas angin. OJK harus menjadi lembaga yang adil dalam melihat kasus ini, ujar Huda. Paguyuban lender sebut dana mengendap di DSI 1,45 triliun berdasarkan unggahan Instagram. Paguyuban lender DSI, dana lender yang mengendap di startup peer-to-peer lending itu mencapai sekitar Rp50 1,45 triliun per 25 Januari 2026. Paguyuban mencatat dana itu berasal dari sebanyak 5.027 lender. Data.co.id sudah mencoba mengkonfirmasi kepada DSI dan OJK terkait penghitungan pengembalian dana lender tersebut, namun mereka belum memberikan tanggapan. Sebelumnya, kuasa hukum Taufik menawarkan pengembalian dana sehingga kasus yang menjerat klaimnya menjadi keadilan restoratif. Kuasa hukum Taufik Al-Jufri, Pris Madani,
mengatakan kliennya bersedia memenuhi kewajiban DSI kepada para lender. Namun, Pris menyatakan nilai dana lender yang dikembalikan sesuai dengan perhitungan rekening koran yang diperiksa DSI. Bahkan, saya mendapatkan informasi beliau bersedia menambah sekitar Rp539, 10 miliar, sebagai bentuk itikat baik kepada lender, kata Pris di Markas Besar Kepolisian, Senin 9/2. Pris menyampaikan fokus pemeriksaan bagi kliennya menyamakan persepsi. Data lender yang dimiliki kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan DSI. Pasalnya, ketiga data tersebut memiliki metode penghitungan yang berbeda. Data arus kas DSI telah memisahkan dana milik lender, borrower, dan kewajiban DSI kepada lender. Sedangkan, data arus kas PPATK merupakan gabungan antara lender, borrower, atau peminjam, maupun kewajiban DSI kepada lender. Alhasil, Pris menyatakan fokus utama kliennya menyamakan perspektif aliran dana desa sebagai dasar pengembalian dana para lender. Maka dari itu, Pris berharap regulator maupun aparat penegak hukum dapat membuka data tersebut kepada kliennya. Dengan demikian, hak-hak para lender secara keseluruhan bisa dipulihkan, sebab metode keadilan restoratif mensyaratkan pemulihan aset, ujarnya. Kuasa hukum sebut dana hasil dugaan penggelapan tidak mengalir ke rekening kliennya. Pris mengatakan, dana hasil dugaan penggelapan lender, DSI, tidak mengalir ke rekening kliennya. Menurutnya, fakta tersebut akan dibuktikan dalam proses pemeriksaan di Mabes Polri hari ini, Senin 9/2. Di samping itu, Pris menyampaikan kliennya akan mengikuti proses hukum berlaku. Karena itu, Taufik menyampaikan permohonan maaf terkait penetapan status tersangka yang bermula dari kejadian gagal bayar DS itu. Saat ini Bareskrim Polri sudah menahan Taufik dan Arl yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Untuk kepentingan penyidikan berdasarkan pasal 99 dan 100 KUHP, penyidik di Tipideksus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa penahanan terhadap kedua orang, tersangka Ta dan Arl, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Sofri Simanjuntak di Jakarta, Selasa 10/2. Ede mengatakan bahwa keduanya ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini, 10/2, di Rutan Bareskrim Polri. Penahanan dilakukan usai kedua tersangka menjalani pemeriksaan perdana dalam kasus dugaan fraud ini pada Senin 9/2. Satu tersangka lainnya berinisial Mai selaku mantan Direktur PT DSI dan pemegang saham PT DSI serta Direktur Utama PT Mediva Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari berhalangan hadir dalam pemeriksaan karena sakit. Tim penyidik akan melakukan pemanggilan kembali kepada tersangka untuk diagendakan pemeriksaan terhadap tersangka pada Jumat 13 Februari, katanya. Dalam kasus DS1 ini, OJK melakukan pemeriksaan khusus sejak 13 Oktober tahun 2025. Otoritas pun menemukan indikasi pelanggaran berat, antara lain menggunakan data peminjam real untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying atau jaminan guna memperoleh dana baru dari lender, mempublikasikan informasi tidak benar atau menyesatkan. Untuk menggalang dana lender, menggunakan pihak terafiliasi sebagai lender untuk memancing ketertarikan calon lender berikutnya, menggunakan rekening perusahaan, vehicle yang didirikan oleh Manajemen Dana Syariah Indonesia untuk menerima aliran dana dari rekening, escrow dana lender menyalurkan dana lender ke perusahaan terafiliasi menggunakan dana lender yang belum dialokasikan kepada suatu proyek untuk membayar dana dan atau imbal hasil lender lain yang telah jatuh tempo. Pola yang menyerupai Ponzi, menggunakan dana lender untuk melunasi pendanaan peminjam yang gagal bayar melakukan pelaporan tidak benar sesuai kondisi perusahaan yang sesungguhnya kepada OJK maupun masyarakat temuan. Itu sejalan dengan hasil penelusuran Bareskrim Polri dan PPATK, kemudian Bareskrim menetapkan 3 petinggi DSI sebagai tersangka dugaan penipuan dan TPPU.